Beliau diberikan umur panjang dalam sehat walafiat, diberikan keistiqomahan di dalam mendidik kita, di dalam mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para asatidz dari Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman Parung Bogor, mobil khusus Al-Ustaz Kidam, Magister Pendidikan Al-Ustaz Asnawi, Magister Pendidikan Ustaz Jajang, Ustaz Khofif, Ustaz Wildan, Ustaz Sulaiman. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dalam lindungan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam sehat walafiat, diberikan keluasan rezeki yang halal, thayyiban wasi'an wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa yang sama-sama kami hormati, yang sama-sama kami banggakan, yang sama-sama kami cintai, para jamaah Majelis Taklim Mushola At-Taqwa Kampung Meruyung. Ya, Kampung Meruyung, yang mudah-mudahan para jamaah semua diberikan kesehatan, panjang umur, diangkat derajatnya, serta diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa yang sama-sama kami hormati seluruh para warga kampung apa ini? Meruyung ya, Kampung Meruyung, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun Pak insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berbagai macam kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat kesehatan, kesempatan yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, tak bukan tak lain hanya mengharapkan keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, berangkatnya kita dari rumah kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada seorang Habibul Karim, seorang penghulu dunia dan akhirat. Beliaulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umat-umatnya yang insya Allah di dalam keyakinan kita selaku orang ahlu sunnah wal jamaah, kita mempunyai keyakinan bahwasanya siapa yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Mushola At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaji, mencari ilmu Allah, ingin mendekatkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tiada tandingannya. Julusuka fi talabil ilmi sa'atan ta'dilu hajjatan hajja mabrurah wa ta'dilu alfa umratan umratin maqbulah. Seorang yang mengaji, yang mencari ilmu Allah,
itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran seperti orang yang pergi haji 1000 kali haji, hajinya yang mabrur, dan 1000 kali umroh, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi derajat seorang yang mencari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya di sini, Bu, masih melek, Bu? Masih ya. Kalau bapak-bapak di sini segar-segar. Ya. Ada kagak yang di kampung Meruyung ini, khususnya di perumahan ini, yang dia udah berangkat umroh dan haji 1000 kali haji dan 1000 kali umroh? Ada kagak? Belum ada ya? Belum ada. Ya, mudah-mudahan lah dengan perantara wasilah tolabul ilmi, kita niat mencari ilmu dari rumah, ya, itu pahalanya seperti orang yang pergi haji 1000 kali haji, haji yang mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1000 kali umroh, umroh yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan saya doakan kita semua di sini yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita bisa menginjakkan kaki kita ke tempat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Satu lagi Masjidil Aqsa. Ya, ketiga masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Mushola At-Taqwa. Jadi di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, harus kita punya keyakinan yang sangat tinggi. Harus memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap guru-guru kita. Apalagi di sini, ya, ini majelis taklim bulanan. Apa mingguan? Bulanan, ya, sebulan sekali. Ya, majelis taklim bulanan, ya, yang kita niatin, ya, sebulan sekali kita hadir di majelis taklim ini, walaupun cuma baca maulid, ya, misalkan nggak ada yang ngisi materi, ya, ngisi taklim, ya, walaupun hanya baca maulid, ya, itu maulid itu, ya, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kekasihnya, yakni junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya acara-acara inti itu bukan ceramah inti. Ya, ceramah inti itu ada di Maulid. Karena di Maulid itulah semua keberkahan, semua keridhaan, semua kebaikan ada di Maulid semua. Ya. Makanya walaupun kita bacanya di sini disingkat-singkat Maulid tiba, ya, enggak apa-apa. Kita mengharap keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin lewat perantara Maulid yang kita baca, nanti kita bisa ketemu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun hanya dalam mimpi. Nabi Muhammad itu orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang mimpi Nabi Muhammad, benar itu Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad nggak bisa diserupai dengan iblis, dengan setan nggak bisa diserupai. Ya, itu bedanya Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Makanya di mana di satu tempat, kalau kata guru besar kami Abah Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Alam Al-Arif Billah Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abubakar bin Salim, beliau pernah bertita, di mana di satu tempat dibacakan daripada Maulid Ad-Dabai, pasti di situ Nabi Muhammad SAW akan hadir. Mulai dari pembacaan tawasul sampai akhir doa, itu Nabi Muhammad menyaksikan orang-orang, para umatnya yang sedang membaca Maulid. Ya, mudah-mudahan barakat daripada wasilah Maulid yang kita baca, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita harus ada namanya saling bersosialisasi. Satu sama lain harus sapa, satu sama lain harus tegur, satu sama lain jangan acuh tak acuh. Itulah kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan yang lainnya ini bersaudara. La yudlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan saling mendolimi, jangan saling mencaci maki, jangan saling menjeleki, dan jangan saling menjerumusi. Harus saling tolong menolong. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin itu seperti satu bangunan. Ya. Kalau satunya robohlah semua. Tapi kalau semuanya kuat, maka bangunan itu akan kuat. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hidup di dunia ini, ya, harus ada yang namanya habluminan nas. Ya, meskipun kita wajib juga yang namanya habluminallah. Tapi kedua ini habluminan nas itu harus berjalan berdampingan. Tidak bisa kita habluminallah ya tanpa habluminan nas. Begitu juga sebaliknya. Kita nggak bisa habluminan nas tanpa habluminallah. Makanya oleh karena itu di dalam kehidupan bermasyarakat harus ada yang namanya saling sayang menyayangi, saling tegur sapa, saling menanyai, Bu sekarang masak apa Bu? Ya. Jadi satu tetangga sama tetangganya lain, ya jangan saling acuh tak acuh, ya minimal ada sigur sapa. Itulah nanti yang membuat kampung ini menjadi berkah karena adanya kebersamaan. Karena sudah banyak orang-orang yang meninggalkan kebersamaan. Mereka saling mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Apalagi sekarang, zaman sekarang itu udah banyak orang itu udah masa bodoh. Ada orang ketabrakan udah jadi masa bodoh. Ada saudaranya, tetangganya belum makan, masa bodoh. Ada tetangganya nggak punya apa-apa, masa bodoh. Ya, nah, itulah kenapa kita diperintahkan untuk perhatian kepada tetangga, apalagi tetangga dekat. Ya, karena disitulah nanti kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan. Kehidupan kita akan penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena memikirkan makhluknya. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi man kana fil abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Kapan kita menolong saudara kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kapan kita memberikan bantuan kepada saudara kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan rezeki untuk keluarga kita. Ya, itulah pentingnya kita saling bersilaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumidda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa orang yang kepingin, yang mau dipanjangin umurnya, diluasin rizkinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Itu yang membuat kita
memiliki umur panjang penuh dengan keberkahan, umur panjang penuh dengan kemanfaatan, dan rezeki yang berlimpah ruah yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang banyak. Ya Bu. Ada berapa sih itu? Ya.